Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kue ngekeh-ngekeh no jumlah sholat, cek jumlah no positif. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyai karuan, aturannya karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai sering 12-5 menit nih. Pokoknya meh duhur itu buatan angsal. Ini jenis waktu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Sering. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin, misalnya bar ngasar kok ana wong mati, berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu, niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabnya gitu dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wae. Niki rungokno tenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Nah, sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, Tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Pokoke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh di dunia. Terus sampean mendingin mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Nanti ada ngajik tapi rokaatnya, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali shollu sunatan minal witri ya, tembriki ono minal witri kan. Nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu.
Makanya dua itu rasa ono witir-witiran cara Sidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah sholat. Di sampean memang ini ku rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ra malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah malah salah, nek bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan ngoten mawon. Salah mbek napa adat. Piye. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salam, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disegerakan tahajud bersama. Nah ini kalau racot tangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno rugen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Dicocok nak ono tahajud bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan dan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan, dan itu penggemarnya banyak. Itu resiko agama dikomentari kan tinggi, makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa keben karena turu ibadah kan. Amak wali saking seneng ibadah nganti janggal ono gak wali sing makome kaya aku didudono wali sing saurip-uripe mau turu kecuali sholat fardu yaiku wali sing setingkat kowe mboten trimo Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu ya wong turu ora iso maksiat teng akoni dene jebule alim kowe lah ya dadi turu iku iso dadi wali kok wong turu ora ngarah zina ora ngarah maling ora ngarah ngrasani wah, rusuhi mereka turu apa? Turu, tapi aja tiru ini cerita ilmu, dari ilmu aku kudu setuju nih, ini ilmu difaham ya, terus kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disirron kalau balik ini malah seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang.
yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut ensiron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngomong pun. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya itu mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi sing jelas ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang mau coba Malamatiyah. Ada ulama jangan tiru. Nah, kalau sering niru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi rodok katoan cekak kan. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko semua saya wali senang sempurna. Rohan cekak itu kok orang tadi terus digojol sana Muhammad banyak itu sing supaya mereka untuk rahmat mergode ini karena ini mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab mesti pangeran ngergani aku diproses didakwai napa dia adeknya berat kok tahu belas alasannya dijak sholat fardu ya abot nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni malih dijak sholat fardu wae abot nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat ba'diyah dhuwur 4 rakaat utawa 2 rakaat tapi ora kurang lha iku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawassul teng Marakib Syekh Abdul Qadir apa Jilaniyah Mulamatiyah iku wali-wali anti sholat qobliyah anti sholat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau sholat sunat. Ya anggere wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Dia alasannya Mas senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu, ngarah referensi ini. Tapi kalau nanti diceritain, nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik, sing wau kalau roh kitab. Nah ini jadi cerita. Tapi kalau dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne apa ini swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbak Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung terus dia kesin terus. Mosok wali kancaku kok tan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul. Kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenar maksudnya. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya be, cangkemmu sing darane aku kanca. Iku ape tak tobatno sing nyalahno wong. Abu Yazid sing separo tugasan. Mergo sing separo ditantang ngono ndekne wali tenar. Akhirnya Abu Yazid dia terang wali nih. Akhirnya, umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu, delok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kita milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya, artinya para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Ini gue modelnya buat nanti sholat sunat. Yang maghrib, pada maghrib jagungan sekedap. Kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara meriki 6 seperempat.
Jadi saya itu mari mau gedek-gedek tok tapi hal peduli. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih terus pokoke napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Mulane kula nangger jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Wis pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Kal ngeten, niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalimi ya padha sepuh, padha sepuh. Ulang itu seprapat gawe biasanya ono kembarane jadi ono tandingan jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan anggap aja 4:30 berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah ono waktu pinten? Sak jam setengah lah saiki maghrib iku wis surup nggih maghrib napa surup kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Apa dia tidak setuju? Entah emego abang tenan ya naik 1 jam setengah malah dia nak santri ini adzan jam itu ngamuk, cong paling cepat 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib sih, ya no 1 jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak adzan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak walad dawilah wali 6:15 wis sisa. Perkara nih. Lah iku ulama. As-sholat khairun mawdu'un asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asma. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Ini witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat faqat. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Pak, mergo tak akali Gus kenapa nak witir sitok? Lah manu sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki 1 rakaat tok. Fihal Quran dadi 1 rakaat tapi khatam Quran. Nganggo 3 rakaat. Dari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok mergo sing loro tetep sholatun musa sholatu jami'ah ya Allah Allah semoga aku saiki sholat sudah disalami punya status kan sholat saya gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam disalami mau ngentut ya sholatnya sah mau aso jadi mulanya jadi kontroversi tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik bantah-bantahan barang apik jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan malah mari fitnah ulama ngiten wae terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sholatku ngibadahku matiku uripku namung kersane Allah utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok. Ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ora mesti selamat, wong top-top ora mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesat wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae.